Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Detak Kepri Siang dan berjumpa lagi di segmen Bincang Siang atau Bising. Kali ini bersama dengan dua orang narasumber, ada Bu Sylvia dan juga selaku owner dari Siluet, dan juga ada Mbak Aina selaku owner dari Gria Jamu. Oke, gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, ya, kelihatan sekali pemirsa dari wajahnya. Oke, Mbak Aina gimana kabarnya? Mbak? Alhamdulillah. Sudah yang sekian kali ya kita berjumpa di Batam TV. Iya. Baik, ini sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh disapa dulu nih pemirsa Batam TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah pemirsa, hari ini kita akan berbincang terkait dengan Gria Jamu. Juga di sini sudah hadir Ibu Sylvie ya. Nah, ini bagaimana nih proses seleksi yang dilakukan dalam pemilihan Putri Gria Jamu 2024? Mungkin dari Mbak Aina atau Bu Sylvie dulu. Seleksinya dari kita ambil remaja dari umur 14 sampai 25 tahun. Itu sudah dimulai dari kapan? Dari bulan lalu sebenarnya. Bulan lalu. Iya. Ini tapi ngomong-ngomong, eventnya akan terlaksana di kapan? Untuk kegiatan ini mulai seleksi mulai bulan Desember ini, mulai dari bulan lalu sebenarnya. Kemudian akan dilaksanakan untuk penentuannya insya Allah di akhir tahun atau di bulan Desember. Kemudian masa pembekalan dan karantina di bulan Januari. Iya. Untuk grand finalnya akan ditentukan setelah pemilu. Setelah pemilu ya, setelah 14 Februari pastinya. Iya. Oke, nah apa nih kriteria utama yang menjadi pertimbangan dalam memilih Putri Gria Jamu tahun ini? Yang pasti kriteria utamanya itu udah bisa tergambar ya. Oke, boleh dari Mbak Aina dulu deh. Sedikitnya paham tentang kesehatan, terutama herbal. Oke, kalau untuk kriterianya itu sebenarnya yang pertama, karena ini judulnya Putri Gria Jamu, ya. Ini mungkin saya sampaikan dulu latar belakangnya ya Mbak ya. Jadi biar nyambung. Supaya lebih Jadi kegiatan pemilihan Putri Gria Jamu ini adalah merupakan suatu kegiatan pilot project untuk kegiatan yang akan kita buat ke depan, yaitu pemilihan Duta Jamu Provinsi Kepulauan Riau, yang dimana mulai dari kategori anak-anak, remaja, kemudian ibu, ya, dan secara umum gitu. Nah, ini sekarang ini kita buat dulu yang Putri Gria Jamu. Nah, Putri Gria Jamu ini karena namanya putri, maka tadi seperti disampaikan ada remaja putri, kriterianya yang berdomisili di Batam dan Provinsi Kepulauan Riau dengan usia 14 sampai 25 tahun, berdomisili ya di sini ya. Kemudian juga mereka mempunyai kesehatan yang baik ya, kemudian juga performance-nya juga bagus, artinya nanti ada syarat tinggi badan juga 160 ya minimum, kemudian juga komunikasinya juga bagus, communication skill-nya bagus, ya. Kalau public speaking-nya belum bagus tapi dia mencintai jamu nggak masalah. Nanti kita berikan pelatihan atau training. Ada poin khusus ya? Ada. Jadi kadang-kadang orang bisa ngomong belum tentu dia ngerti jamu. Nah, ini kita latih untuk tentang itulah perannya dari lembaga pendidikan Siluet atau lembaga kursus dan pelatihan Siluet model, yaitu kursus modeling, untuk melatih mereka untuk pengembangan kepribadian, bagaimana dia bisa performance-nya lebih bagus, kemudian public speaking untuk mempresentasikannya lebih bagus, artinya komunikasinya juga akan lebih baik lagi, dan pemahaman tentang jamu juga akan diberikan pembekalannya. Gitu Mbak. Oke, itu ya sudah ada gambaran, dan tentu nanti bisa diulas lebih jauh lagi untuk masalah kriteria bagi calon model. Ya. Baik, nah ini programnya yang keberapa nih? Untuk di Batam dan Provinsi Kepulauan Riau ini baru yang pertama. Sebenarnya ini dulu pada tahun sekitar 1989 pernah diadakan pemilihan Putri Jamu Nasional. Latar belakangnya itu, dan kebetulan pada waktu itu saya masih SMA di usia 15 tahun dan saya menjadi salah satu finalis delegasi dari Jawa Tengah, mewakili salah satu brand jamu di Jawa Tengah untuk maju ke tingkat nasional. Dan dari situ tuh manfaatnya luar biasa banget. Kita yang remaja putri di masa saya masih remaja itu sudah kenal jamu, tapi baru jamu gendong ya, yang biasa minum kan beras kencur, kunir asem gitu ya, sirih, yang kemudian brotowali dan sebagainya gitu ya, karena ibu saya mengajarkan saya di Semarang seperti itu untuk rutin minum jamu dari jamu gendong. Nah, setelah mengikuti prosesi pemilihan Putri Jamu ke tingkat nasional, di situ saya bertemu dengan
para ahli-ahli jamu tingkat nasional dan perusahaan-perusahaan jamu besar, dan disitulah kita dikasih pembekalan betapa sangat bermanfaatnya. Dari kegiatan itu saya jadi ngerti jamu tentang namanya minyak bulus itu untuk apa, kemudian yang tadinya saya berjerawat jadi mukanya mulus karena jadi rajin merawat dengan jamu-jamu tradisional tersebut, ramuan-ramuan tradisional. Nah, ini yang perlu sekali kita sosialisasikan dan tumbuhkan rasa cinta para generasi muda untuk lebih mengenal kearifan lokal. Ya. Kalau batik orang sudah kenal, udah betapa sekarang orang mensosialisasikan menggunakan batik. Nah, ini sekarang ini jamu ini sangat penting, apalagi kemarin beberapa tahun ya, 3 tahun ada pandemi COVID-nya kan. Nah, jadi dicari-cari pasti ini jamu ya. adalah yang jamu itu sangat penting untuk diminum konsumsi setiap hari. Oke, baik. Ini artinya sebelum ajang nanti pada hari puncak nanti akan ada pelatihan dulu ya Bu ya. Betul. Ada. Ya, baik. Bagaimana nih proses pelatihan untuk modeling di LKP siluet ya? Iya. Siluet agak susah ngejelasin. Siluet sendiri dapat membantu peserta untuk mempersiapkan diri mengikuti kompetisi tersebut. Itulah kelebihannya ya. Jadi kalau dalam setiap event atau lomba ini ya, manfaatnya yang paling penting jangan kejar juaranya. Ya. Prosesnya itu lebih bermanfaat. Anggap saja juara itu bonus, trofi atau gelar itu merupakan bonus. Hadiah paling besar dalam sebuah event atau lomba kompetisi apapun adalah prosesnya. Apa yang dirasakan manfaatnya di dalam mengikuti kegiatan tersebut, misalkan tahapannya, pembekalannya, kemudian maha seleksinya. Nah, ilmu pengetahuan yang diikuti dalam Putri Jamu ini nanti, Putri Gria Jamu, itu nanti adalah yaitu tadi pembekalan tentang dari modeling, performance, kemudian pemahaman tentang jamu itu sendiri, kemudian public speaking, communication skill. Nah, ini kan kepake terus nih nanti sampai masa yang akan datang. Seumur hidup kepake terus. Seumur hidup itu kan kepake terus dan menumbuhkan rasa cinta terhadap jamu. Nah, dulu saya waktu usia 15 tahun ikut pemilihan Putri Jamu Nasional itu, manfaatnya tuh sampai sekarang masih terasa. Ya, walaupun waktu itu saya belum berhasil untuk meraih gelar, tapi dari sekian banyak lomba fashion show, walaupun saya menang yang di tempat lain, manfaat yang paling saya rasakan adalah mengikuti Putri Jamu tersebut. Karena memang situ saya diajarin bermacam-macam, masa karantina 1 minggu. Gitu. Ada feedback positif begitu? Sangat positif dan membuat saya jadi makin cinta dengan jamu. Alhamdulillah. Oke. Nah, baik. Sebelum kita lanjut, kita mau ke Mbak Aina dulu. Bagaimana peran yang diharapkan Putri Gria Jamu dalam mempromosikan penggunaan jamu tradisional? Mudah-mudahan Gria Jamu bisa menambah lagi ke seberang, bisa ke luar negeri juga. Tapi sejauh ini untuk keseluruhan Indonesia sudah? Sudah seluruh Nusantara. Seluruh Nusantara? Alhamdulillah. Baik, tapi pemirsa memang di Kota Batam udah cukup terkenal ya di Kota Batam untuk Gria Jamu sendiri. Baik, nah untuk apa yang membuat pemilihan Putri Gria Jamu ini menjadi event yang sangat penting dalam hal memperkenalkan kebudayaan jamu bagi kalangan masyarakat secara umum? Bu Sylvie? Yang membuat, iya. Boleh dulu, dulu. Penting Mbak, ini memang sudah saya tunggu-tunggu. Sebenarnya wacana ini sudah kita buat udah bertahun-tahun yang lalu ya Mbak Ina. Sebelum jadi, pasar jadul. Sebelum dari kita bikin pasar jadul. Berarti ini sudah dengar. Iya. Udah kesana belum? Jadi emang kita suka yang jadul-jadul ya, termasuk juga suka yang alami gitu, nature. Jadi cuman pada waktu itu saya memang perlu, karena banyak kegiatan ya, jadi perlu partner untuk mewujudkan kegiatan ini bersama. Bahkan saya juga sudah menyampaikan ke pusat kepada Ketua DPP Tiara Kusuma, itu Perhimpunan Ahli Kecantikan Pengusaha Salon Produsen Kosmetik, yang kebetulan saya juga Ketua DPD Tiara Kusuma Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kebetulan yang Ketua DPP itu dulu adalah juri saya, Ibu Kusuma Dewi. Ya, ya, yang Putri Indonesia ya, ketuanya Putri Indonesia. Nah, saya mengusulkan beliau, Bu, kalau bisa dibuat pemilihan Putri Jamu tingkat nasional lagi. Nah, untuk Kepri ini nanti kita akan berusaha untuk menjadi pilot project untuk membuat kegiatan pemilihan duta jamu nasional, tetapi kita buat di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, fungsinya apa itu tadi? Menumbuhkan rasa cinta terhadap jamu, memperkenalkan dari mulai anak-anak gitu ya. Sekaligus melestarikan. Betul sekali. Jadi anak-anak itu mungkin dari pertama mereka mengenal beras kencur dulu nih ya kan. Beras kencur itu pakai kalau diminum badan menjadi sehat, segar, kemudian nafsu makan juga nambah. Betul. Ya, seperti itu. Kemudian juga kalau badannya kurus bisa
katanya tambah Sehat, gemuk ya Mbak, iya. sehat begitu ya. Kemudian juga untuk yang sudah mulai menstruasi untuk remaja putri ya, karena saya dulu juga mengenalnya seperti itu. Waktu saya sudah mulai menstruasi, ibu saya mengajarkan untuk minum kunyit asam. Kunyit asam. Iya, Ya, kan? setiap hari kita mengkonsumsi, saya juga. Nah, betul kan. Jadi ini kan suatu hal yang luar biasa dan itu sudah menjadi suatu kearifan lokal yang perlu kita Jaga, lestarikan. iya, Herbal betul. dan ini tidak menggunakan bahan-bahan Bahan yang pengawet, kimiawi iya. atau pengawet. Nah, ini yang sangat perlu kita perkenalkan ke generasi muda di seluruh Nusantara. Baik. Nah, berbicara tentang event luar biasa yang akan terlaksana nanti setelah pemilu, siapa saja yang boleh mengikuti? Nah, pasti ini yang pemirsa yang sedang nonton bertanya-tanya, siapa sih itu? Tadi sudah dijelaskan ya dari usia berapa 14 gitu. tahun sampai 25 tahun remaja putri yang tinggal di Batam dan seluruh Kepri. Iya, seluruh Kepri ya. Iya. Iya, Oke. boleh ikut. Insya Allah nanti kalaupun sudah ini berjalan dengan lancar, maka program selanjutnya adalah pemilihan Duta Jamu Provinsi Duta Kepulauan Jamu Riau. Kepri. Ya mungkin bersempena dengan Hari Jamu Nasional itu di tanggal 27 Mei. Ya, insya Allah akan kita buat. Ya, tapi mungkin tanggalnya entah di tanggal 27-nya atau mendekati hari itu untuk yang semua teman-teman yang punya brand jamu juga silakan untuk mengirim kandidatnya atau untuk umum juga boleh. Jadi siapapun yang mau Mbak juga boleh. Boleh ya? Langsung ya. Malah pemirsa. bagus karena kalau presenter kan menyampaikannya oke Iya, pasti. benar. Betul, Iya toh? betul, boleh dengan senang hati. Orang batuk sekarang kalau minum jamu, ya kan, jamu itu bisa dibuat sendiri, ya kan. Nanti dilatih juga ya bikin jamu Iya, ya. betul, betul. Mbak Ina misalkan dengan menggunakan jeruk nipis, dikasih kecap dan seperti itu atau jahe dan Itu yang sebagainya. sederhananya ya, Bu? Jamu dari dapur. Nah, jamu dari jamu dapur. Ya kan, kalau mau batuk kita ngesep sama kencur. Nah, itu aja sudah suara jadi jos. Rahasia akhirnya dibocorin Tuh, juga ya. contoh Mbak. Oke, nah tapi ini nanti akan diikuti dengan pemilihan duta jamu. Mungkin juga salah satu peserta dari kompetisi Anda bisa masuk pemirsa. Jadi harus ikut nih ya, wajib banget untuk ikut. Baik, nah bagaimana peran yang diharapkan dari Putri Gria Jamu dalam melestarikan budaya jamu di masa yang akan mendatang? Sampai saat ini kita semua tahu bahwa dengan berbagai cara upaya ini terus kita lestarikan seperti itu. Peran yang paling penting ya tentu saja setelah kepilih jadi Putri Jamu itu menjadi duta atau ambasadornya jamu. Jadi tugas dia jangan hanya cari gelar ya, kalau cari gelar nggak usah deh, gitu ya. Skip ya. Skip aja deh, gitu loh. Karena yang paling penting itu dalam hidup itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang lain. Ya. Jadi begitu kamu sudah menjadi duta jamu, bagaimana tugasnya adalah mensosialisasikan untuk bagaimana mengajak orang lain yang tadinya nggak kenal jamu jadi mau mengkonsumsi jamu, membudayakan jamu, dan bisa syukur-syukur mulai menanam bahan-bahan jamu itu dari pekarangan rumah melalui toga, tanaman obat keluarga. Jadi misalnya nih mimisan, kalau di halaman rumah saya sudah ada semua tuh, Mbak Aina apalagi ya. Jadi mau mimisan anak saya udah ambil aja sirih, udah tinggal dikasih di hidung, ya kan, luka dan sebagainya udah kasih apa, itu sudah ada semua. Jadi itu nanti kan juga sebagian akan kita ajarkan pada pembekalan. Artinya ya, ilmu betul. itu yang luar biasa Mbak, yang akan bermanfaat. Oke, ini sudah digambarkan tadi, tapi secara spesifik mungkin program apa yang sudah direncanakan oleh Bu Silvi dan juga Mbak Aina untuk nantinya akan diberlakukan kepada Putri Gria Jamu terpilih nanti? Iya. Sudah ada program spesifik yang sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Silvi, mungkin yang akan dijalankan oleh mereka. Ya, oke. Karena berkaitan dengan sosialisasi menggunakan jamu, tentu saja tugas dari dutanya jamu ya, Putri Gria Jamu, otomatis juga dia mempunyai tugas tadi memperkenalkan dan mensosialisasikan. Yang paling awal adalah mensosialisasikan ke keluarga. Yang adiknya nggak suka minum jamu, mamanya nggak, Diajarin. Ya, Dia diajarin untuk suka. jadinya konsumsi terus Benar. setiap hari. Terus ya itu tadi misalnya bisa saja jamu Goes to Campus. Nah, ya toh? Jamu Goes to Campus itu mensosialisasikan bagaimana untuk menyukai, membudayakan meminum jamu di kalangan sekolah. Ya toh, kemudian ke komunitas-komunitas, baik ke kaum ibu-ibu atau secara umum, organisasi perempuan dan sebagainya, untuk membudayakan menggunakan jamu dan juga tanaman obat keluarga itu tadi.
Itu Mbak. Oke, ini berbicara soal nanti bisa sampai ke komunitas ya, kita juga akan mengulas dulu Bu Silvi dan juga Mbak Aina terkait dengan bagaimana nih melibatkan komunitas ataupun masyarakat setempat untuk dalam hal pemilihan Putri Gria Jamu. Tapi kita tahan dulu Bu. Kita akan kembali pemirsa setelah jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di segmen Bincang Siang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Detak Kepri Siang, terutama di segmen Bincang Siang, masih bersama dengan dua narasumber kita yang cantik-cantik, ada Bu Silvi dan juga Mbak Aina. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita. Nah, saya juga mau bertanya nih, bagaimana mengevaluasikan kriteria pemilihan Putri Gria Jamu di tingkat lembaga pelatihan dari Siluet sendiri? Kalau di lembaga pendidikan kami di Siluet kebetulan sebagai supporter ya sebenarnya untuk kegiatan ini. Aja. Jadi bukan hanya pesertanya bukan dari lembaga pendidikan kami, bukan orang didik kami aja. Boleh mereka ikut silakan, tapi justru lebih luas lagi makin bagus. Tapi lembaga pendidikan kami memberi pembekalan untuk kegiatan ini pada baik karantinanya atau pembekalan untuk atau pelatihannya dari modelingnya, kemudian juga dari kesiapan mereka baik dari performance ya. Kalau waktu mau performance grand final kan otomatis mesti jalan gitu kan. Nah, itu bagaimana. Kemudian misalnya untuk photo session ya, kemudian untuk ya berbagai etiketnya, public speaking, kemudian juga pengetahuan tentang jamu itu sendiri juga kita kasih pembekalan Pak. Udah pasti ada pembekalan dulu ya sebelum Ada kita dikasih tahu. Iya. Kita ajarin juga. Oke, baik. Nah, tadi sebelum kita break ada pertanyaan bagaimana Bu Silvi sendiri dengan Mbak Aina untuk melibatkan komunitas atau masyarakat setempat dalam pemilihan Putri Gria Jamu. Seperti apa tuh? Mbak Aina? Alhamdulillah kita sudah masuk Go School ya, Gria Jamu. Gria Jamu Ghost. Kampus juga, kebetulan sama Bu Silvi juga. Kemarin terakhir kita juga ada di SMK Negeri 8 Batu Haji juga kan. Artinya pengen mengajak anak-anak remaja-remaja itu untuk lebih ikut, lebih paham nih tentang jamu kayak gitu. Artinya sudah ada beberapa sekolah dan kampus. Di Bengkong juga ada. Gimana sudah. feedbacknya tuh Mbak? Lumayan, pada tanya-tanya dulu mereka, oke diiniin dulu, dipelajarin dulu seperti Karena ada juga sebagian anak yang tidak menyukai jamu karena mungkin belum pernah Akhirnya- coba sama sekali. Gitu. akhirnya mau belajar. Politeknik Negeri juga ya, Iya. malah juga mereka Poli belajar Batam. juga mengenai bisnis jamunya juga. Karena kalau otomatis mereka belajar tentang bisnis jamu, mereka harus mengenal apa yang akan dibisniskan dan mereka juga mau nggak mau pasti akan belajar mencintai jamu itu sendiri. Ada langkahnya kalau untuk yang di perguruan tinggi ataupun sekolah sudah dilakukan. Untuk ke depan tentu saja kita bekerja sama dengan organisasi, asosiasi profesi dan sebagainya. Kalau linknya itu tentu saja kita juga ada beberapa teman-teman baik di kantor-kantor, ikatan istri gitu ya. Kemudian juga di perumahan-perumahan, bisa di ibu-ibu PKK, bahkan ke majelis taklim pun kita bisa bekerja sama. Tapi sejauh ini selain sekolah dan juga kampus untuk masyarakat umum begitu sudah kemana aja tuh Mbak? Kita sudah ini ke teman-teman juga sih. Teman-teman. Bahkan kita sudah berikan pelatihan-pelatihan juga ke beberapa, terutama di paguyuban ya. Kebetulan kita ada di paguyuban namanya Paguyuban Perempuan Jawa, Paguyuban Saraswati Wanita Tomo Punggowo. Jadi kita juga berikan pelatihan untuk membuat jamu. Ya, gitu pembekalan kewirausahaan dan alhamdulillah dengan pelatihan itu juga Mbak Aina juga ikut membantu melatih juga sebagai instruktur di situ. Udah banyak juga yang ini. Yang jadi penjual jamu. Akhirnya sekarang mereka berwirausaha Mbak untuk menjual Jadi jamu. tidak hanya mengenal lalu mengkonsumsi, tapi juga berbisnis. Jadi Betul berbisnis. sekali. Dan kita buat pada masa pandemi itu ya Mbak, kalau nggak salah ya. Iya, Jadi betul. pada waktu pandemi, akhirnya yang tadinya ibu-ibu yang terkena imbas, ada yang kena PHK, ya misalnya suami sedang tidak bekerja, yang tadinya ibu-ibu masak sendiri di rumah, akhirnya mereka memasak, membuat jamu, kemudian dijual. Per botol tuh 10.000 sampai 15.000. Kebayang Mbak, sehari mereka bisa jualan itu sekitar 50 botol. 50 botol, satu botol 10.000 udah 500.000 income tambahan gitu loh. Ya kan membantu juga ya. Jadi itu contoh lah kegiatan yang kita sudah buat. Oke, baik. Ini bagaimana kegiatan pemilihan Putri Gria Jamu di tahun 2024 nanti nih, apa yang membuat berbeda dengan yang sebelumnya?
Karena kebetulan belum pernah dibuat, Mbak. Baru ini. Baru di kali ini Batam ya belum dibuat. ada. Iya. Jadi Untuk di yang Batam. di Batam belum pernah. Yang saya pernah ceritakan sudah pernah dibuat di tahun 1989 itu yang tingkat nasional. Itu yaitu dulu pernah. Jadi waktu saya masih SMA kelas 1 gitu. Nah, habis itu belum pernah. Ini alhamdulillah saya bertemu partner dan kawan-kawan juga yang mau ayo support. Ya, kita mulai dulu dengan kegiatan pemilihan Putri Gria Jamu. Selanjutnya kita akan buat lebih luas lagi dengan yang pemilihan Duta Jamu. Dan ini yang perdana di Kota Batam. Iya, betul sekali. Oke, dan tentu pesertanya tidak hanya diikuti oleh dari Batam, tapi juga Kepris secara keseluruhan. Iya, boleh, silakan. Oke, baik. Nah, berikutnya apakah ada langkah-langkah khusus yang diambil oleh Bu Silvi dan juga mungkin Mbak Aina untuk memastikan bagaimana para peserta bisa memiliki pemahaman yang baik terkait dengan industri jamu seperti itu? Mungkin nanti kan ada pembekalan nih, seperti apa? Ya, kita berikan pelatihan, Mbak. Insya Allah kita berikan pembekalan, yaitu berupa pelatihan. Kalau tentang industri jamu sendiri, ya mereka otomatis akan kita latih berkunjung tentu ke Gria Jamu. Kita jelaskan prosesnya, mengedukasi mereka jamu dari bentuk tanamannya, ya. Kan jamu itu merupakan obat ya, sebenarnya definisi dari jamu itu kan adalah merupakan obat yang dibuat dari bahan-bahan nabati dan juga sebenarnya hewani juga. Ada yang menggunakan macam-macam ya, Mbak ya. Kan ada yang minum menggunakan ini harus Seperti susu kambing. susu kambing, kemudian telur ayam kampung iya. dan sebagainya. Nah, jadi mereka akan mengenal apa sih manfaatnya. Nah, jamu itu sendiri kan ada juga yang dikonsumsi diminum, ada juga yang dibasuh, ada yang diuap. Nah, itu beberapa macam dan manfaatnya. Ini akan kita training. Kita berikan pembekalan biar mereka paham. Artinya itu adalah hadiah terbesar buat mereka. Jadi manfaatnya itu. Kalau masalah juaranya itu bonus. Jadi sebenarnya tidak terfokus pada bagaimana bisa menjadi seorang juara dalam kompetisi tersebut, tapi pelajarannya yang diperoleh. Diharapkan seperti itu. Nah, kita harapkan nanti kalau mereka sudah pintar nih, kita ketemu nih 20 finalis. Tugas mereka dari 20 orang ini akan mensosialisasikan ke 20 orang lagi. Ya, 20 udah 400 orang. Ya toh, nanti orang akan lebih mengenal lagi jamu ini, Mbak. Baik, tapi nanti ada program, mungkin ada gambaran program tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Silvi dan juga Mbak Aina nanti bagi para peserta Putri Gria Jamu yang terpilih. Apakah mungkin ada sejauh ini sudah disampaikan sudah ada peserta yang mendaftar? Sudah. Biasanya kan ada sesuatu yang unik tuh, banyak nanya tuh, ini gimana nih? Ada nggak kira-kira nanti ke depannya yang dikerjakan tuh apa, misalnya seperti itu? Sudah ya, Mbak Aina? Sudah, alhamdulillah. Nah, kebetulan saya sama Bu Silvi itu kan juga ininya juga di bidang pariwisata juga kan. Kita juga ada pulau yang ini kan tempatnya juga itu tentang alam juga. Nggak jauh-jauh lah dari itu semuanya. Oke, baik, terakhir mungkin bisa disampaikan nih untuk kompetisi nanti yang saat ini disiapkan untuk 2024 setelah pemilu. Apa nih harapan dari Bu Silvi mungkin dengan Mbak Aina untuk mempersiapkan kompetisi ini yang bukan hanya fokus kepada kompetisi tapi juga pembekalan yang akan diberikan kepada para peserta untuk the next event? Kalau harapan kami ya, ini kan sebenarnya memang program kegiatan yang kita usulkan ya, dari kita ini kan mitra dari pemerintah. Nah, syukur-syukur juga mitra dari dunia usaha dan industri, juga asosiasi. Saya juga akan gandeng kawan-kawan dari organisasi profesi, kemudian asosiasi juga. Alhamdulillah kalau berkenan pemerintah mensupport kegiatan ini, di mana kegiatan ini kan sangat bermanfaat sekali. Bahkan untuk ke pariwisata juga akan lebih bagus. Iya, gitu loh, Mbak. Jadi nanti syukur-syukur mereka bisa menjadi duta jamu kalau mau ke luar negeri, kalau nggak ke ASEAN kemana. Nah, kebetulan sangat besar peluang. Kemarin kita juga yang obat tenaga ahli dari perobatan Melayu Singapura juga ini sangat banget nanti tolong dihubungin saya ya waktunya kayak gitu. Ya mereka belajar ya justru dari luar negeri Singapura, mereka para ahli pengobatan Melayu Singapura. Beliau kemarin berapa orang, Mbak? 20 ya. 20 orang hadir datang ke Batam untuk mempelajari tentang jamunya tradisional Indonesia Nusantara atau apa, dan mereka suka borong ya, Mbak, belajar dan pengen belajar di lebih. Gria Jamu. Jadi dengan kerjasama dengan Gria Jamu, jadi belajar bahkan itu ke pulau Katang namanya ya. Mereka belajar khusus konsentrasi belajar tentang
jamu. Perobatan Jamu sendiri. Nah, Dan kalau orang ini luar aja belajar, masuk kita orang masa Indonesia. kita sendiri nggak mengetahui, Iya, nggak benar. mengkonsumsi begitu ya. Nah, itu Iya. kelebihan kita Yes, sebenarnya. kelebihan kita dan memang betul-betul harus dilestarikan, Iya. terutama di Kepri sendiri Nah. gitu. Yang memang tadi berbicara tentang keterkaitannya dengan pariwisata, wajib banget betul, kita betul. kenalin juga ya Betul. ke wisatawan asing yang ke Kepri gitu. Ya, warisan leluhur lainnya tuh juga yang sudah membudaya adalah mbok jamunya. Mbok jamu. Nah, mbok jamu ini nanti juga kalau bisa kita akan adakan perkumpulan, pelatihan lebih baik lagi, didandani yang cantik, fashion show-nya bener-bener mbok jamu, ya gitu loh ya, bener-bener mbok jamu atau pedagang jamu ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Oke, baik. Mungkin sekali lagi boleh ditegaskan juga kepada pemirsa, ini juga pasti bertanya kalau berbicara tentang jamu, pasti tuh yang terbesit di pikiran orang atau calon peserta mungkin itu wajib untuk orang Jawa misalnya seperti itu. Jadi seperti apa yang bisa disampaikan juga kepada pemirsa? Oh. Karena tidak hanya dari suku Jawa yang mengkonsumsi jamu semuanya. Iya. Mana suku mana? Suku NTT tapi mengkonsumsi Nah, jadi semua. Semua Ya, bisa. betul. Sudah jelas ya Betul. pemirsa ya. Macam batik, Mbak. Batik tadinya orang berawal memang dari Jawa. Tapi sekarang sudah mengindonesia dan sebenarnya sudah pakai. Intinya sebenarnya sama, Mbak. Itu dari Sabang sampai Merauke, semua itu ada perobatan herbal atau jamu. Dari Tiongkok, dari China, ya, gitu kan. Kemudian dari Indonesia, berbagai negara itu sebenarnya ada pengobatan Minuman herbal, atau ya. minuman herbal atau jamu, ya. Jadi hanya saja mungkin orang kenalnya yaitu tadi yang lebih sering mengkomunikasikan budaya jamu keraton itu adalah Jawa Tengah. Padahal sebenarnya Jawa Tengah atau Jogja. Padahal sebenarnya ya tidak, semua bisa produksi, tapi lebih dikenal. Gitu dikenal aja. Jawa. Iya. Oke. Jadi semua aja boleh ya, Mbak, tidak Semua harus ya, Semua. semua. Iya, Ya, jadi semua. semua bagi Siapa tadi saja. usianya sudah batasan usianya sudah disampaikan juga, tidak ada pertanyaan lagi nih harus Jawa atau harus ini ya. Karena saya sendiri juga mengkonsumsi dan kayaknya mau ngikut juga nggak sih? Usianya cukup nggak nih? Bahkan kemarin itu ada waktu kita bikin fashion show bakul jamu itu orang China juga ikut. Wow. Iya. Excited berarti ya. Oke, Iya. jangan mau kalah nih ya pemirsa. Saya malah penggemar herbal memang kalau Iya. kan budaya Cina kan memang. Oke. Dan ini yang ditanya-tanya juga bagaimana cara pendaftaran dan proses seleksi. Mungkin tadi sudah digambarkan juga tapi mungkin bisa disampaikan sekali lagi untuk pendaftaran dan seleksi bagi calon peserta Putri Gria Jamu. Pendaftarannya 100.000 mendapatkan produk dari Gria Jamu, lalu membuat video tentang jamu itu sendiri, tentang herbal, paling tidak minimal 1 menit, terus diupload, diunggah di Instagram, di tag Gria Jamu Aina Sumber, terus nanti yang akan mendapat like terbanyak ya Bu ya, dapat bingkisan dari Gria Jamu. Ada bingkisan juga. Oke, tapi 100 pendaftaran 100.000 dengan produk dari Gria Jamu itu boleh dibocorin nggak produk apa aja? Produk boleh milih. Boleh milih. Boleh milih Wow. apa saja, iya. Oke, luar biasa ya. Produknya macam-macam itu, Mbak. Iya. Ada parfum kalau saya milih. Ada parfum, ada minyak terapi, Wedang ada uwu. jamu wedang uwu, ada lulur, Ada minyak semuanya. nano, Iya. Kita ada banyak produk. Ada sekitar 20-an lebih produk. Oke, boleh disampaikan batas terakhir pendaftaran itu tanggal berapa tadi? 25 Desember. 25 Desember ya, di Iya. menjelang akhir bulan Iya. Desember. Oke, jadi saat ini sudah berjalan nih pendaftarannya, Mbak. Betul. Baik, mungkin bisa disampaikan juga nih Bu Silvi dan juga Mbak Aina tadi kontak Instagramnya sudah disampaikan, mungkin kontak person yang bisa dihubungi oleh calon peserta. Mungkin ke Bu Silvi atau Mbak Kalau ke Aina. saya 0822 82 82 8220. Baik, itu kontak person ya pemirsa, dicatat dan langsung aja didaftar untuk semua kalangan di Kota Batam maupun secara keseluruhan di Kepri. Sudah pendaftarannya hanya 100.000, sekali lagi akan mendapatkan produk dari Gria Jamu, luar biasa sekali. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung ke DM juga boleh ya Mbak ya? Boleh. Ke Instagram yang sudah disebutkan oleh Mbak Aina tadi. Terakhir mungkin bisa disampaikan pesan kepada calon peserta dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi ini, dan juga
kepada seluruh masyarakat Kepri yang mana saat ini sudah atau belum mengkonsumsi jamu? Monggo. Dari Mbak Aina atau Bu Bu Sylvie? Sylvie sih. Kalau pesan saya ya buat kawan-kawan untuk remaja putri ya terutama saat ini, manfaatkan waktu remajamu, waktu-waktu saat ini untuk hal-hal yang positif atau bermanfaat dengan menambah ilmu, pengalaman dan pengetahuan. Salah satunya yang tentu saja yang paling mahal dalam hidup ini adalah kesehatan. Ya. Dari kegiatan ini insya Allah kalian bukan hanya belajar untuk tampil lebih cantik, tapi juga lebih sehat. Bukan sehat untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga, lingkungan. Ya, itu paling penting. Jadi target kalian dalam hidup jangan, kalau yang suka lomba fashion show atau modeling-modelingan, targetmu jangan target trofi ya, tapi target ilmu pengetahuan dan pengalaman. Dari sini insya Allah prestasi yang terpenting adalah begitu mendapatkan manfaat dari kegiatan atau event tersebut dan bisa diaplikasikan dalam hidup kita seumur hidup ya, insya Allah akan menjadi berkah selamanya dan menjadi lebih sehat. Ikut aja, nggak usah mikirnya lama-lama, meluangkan waktu. Ini juga tidak memakan waktu lama ya, tapi kita akan atur waktunya untuk kalian belajar semuanya ya. Ya mungkin itu aja. Dan untuk yang kawan-kawan lain juga dari industri-industri jamu, silahkan mengembangkan. Saya juga siap, saya sendiri Sylvia Hilda dari LKP Sulawesi Training Center akan mensupport ada kegiatan apapun, seperti contoh yang dilakukan oleh Gria Jamu dengan mengawali pemilihan Putri Gria Jamu. Untuk kegiatan lain, pemilihan Putri Jamu yang lain pun akan menjadi kegiatan yang bisa diikuti dan nanti ke depan untuk kegiatan lain bisa untuk pemilihan Duta Jamu yang tingkat provinsi nantinya. Oke, baik, terima kasih. Dan dari Mbak Ana ada yang mau disampaikan singkat pesan untuk calon peserta? Ya, semoga menjadikan ini pengalaman buat adik-adik untuk menjadi lebih sehat dan cerdas. Oke, baik, terima kasih banyak. Kita sudah mengulas terlalu banyak terkait dengan Gria Jamu dan juga tentunya untuk kompetisi Putri Gria Jamu yang akan berlangsung pada 2024 mendatang. Kita doain semoga bisa lancar, berjalan sukses. Dan terpenting tadi sudah disampaikan pesan dari Bu Sylvie, ilmunya untuk hadiah, trofi dan lain-lainnya itu biarlah menjadi bonus bagi para peserta. Baik, terima kasih banyak untuk Bu Sylvie dan juga Mbak Aina. Terima kasih banyak sudah hadir langsung di studio Batam TV dan sudah berbagi informasi penting tentunya untuk pemirsa Batam TV. Dan pemirsa, perbincangan siang saya dan juga Bu Sylvie Hilda dan Mbak Aina sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Duta Kepri Siang. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Wasinait Boho dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.